Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang momen inersia. Sesuai dengan hukum 1 Newton yang kita bahas pada kelas 10, mengatakan bahwa benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang terus bergerak akan terus bergerak. Artinya, benda cenderung mempertahankan posisi atau keadaannya. Di sini dapat diartikan juga dengan adanya kemalasan atau kelembaban suatu benda. Nah, kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya, inilah yang disebut dengan inersia. Ya, momen gaya yang kemarin sudah kita bahas, itu pengertiannya kecenderungan suatu benda terhadap porosnya ya, kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda terhadap porosnya atau gerak rotasi. Sehingga momen inersia didefinisikan sebagai ukuran kelembaban atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarannya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Artinya dia gerakan benda yang memutar pada porosnya. Momen itu massa ya, inersia putarannya. Semakin besar momen inersia suatu benda, maka akan semakin sulit bagi benda itu untuk bergerak. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, misalkan ada suatu benda yang berputar, contohnya kipas angin dengan baling-baling helikopter. Mana yang sulit kamu hentikan? Tentu saja baling-baling helikopter. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia panjangnya lebih panjang daripada baling-baling kipas angin. Ya, makanya suatu atraksi ada itu dibuat berjalan di atas tali. Dia memegang suatu benda, itu dia tujuannya agar memperbesar momen inersianya, artinya untuk semakin membuatnya sulit untuk berputar. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk momen inersia partikel. Jadi momen inersia partikel ini, jika sebuah partikel bermassa, jadi partikel ini memiliki massa ya, melakukan gerak rotasi atau gerak orbit pada jari-jari lintasan R, maka besar momen inersia dapat dihitung dengan rumus. Ya, jadi itu benda diputar dengan jari-jari R. Bendanya diputar dengan jari-jari R. Nah, di situ ada sumbu putar ya. Diputar berkebalikan ya. Berkebalikan dari gambar yang pertama. Baru diputar dari bawah ke atas, seperti putaran jarum jam. Nah, diputar seperti putaran jarum jam atau melawan arah jarum jam. Bisa juga. Maka inersia itu, momen inersia dihitung dengan I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia yang sudah kita bahas sebelumnya, satunya kilogram meter pangkat 2. Sementara M massa partikel, satuannya kilogram, R jari-jari lintasan. Nah, jadi nanti dalam penghitungan soal harus kamu ganti satuannya sesuai dengan kilogram meter pangkat 2 untuk inersia, massa kilogram, R jari-jari, satuannya meter. Jadi jangan dibuat sentimeter, gram ya, sentimeter atau gram, jangan seperti itu ya, nanti bisa salah penghitungan. Nah, itu yang harus kamu pahami. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini sebuah benda mirip dengan gambar A yang sebelumnya. Sebuah benda diikat dengan tali lah contohnya itu, karena massa talinya dapat diabaikan ya. Diikat dengan tali, baru ujungnya dikasih beban. Nah, jadi massanya 0,5 kg
Ya kan, M-nya itu massa ya, 0,5 kg sudah tepat. Jadi sudah tepat dia, tidak perlu lagi diubah ya. Lalu R-nya 2 meter. Nah, 2 meter juga sudah pas dia dalam meter, tidak perlu lagi diubah. Maka tinggal hitung. Ya, masukkan ke rumusnya, yaitu MR kuadrat 0,5 2 pangkat 2 0,5 kali 4 lah ya, karena 2 pangkat 2 kan 4, maka hasilnya 2 kg meter pangkat 2, seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Kalau kurang jelas silakan ditanya, tidak usah pala sungkan untuk bertanya ya. Oke, kita lanjut. Jika partikel yang berotasi mengelilingi sumbu putar lebih dari 1, maka momen inersia sistem partikel tersebut dirumuskan. Nah, ini lebih dari 1 yang berputar pada satu sumbu ya. Ada lebih dari 1 massa. Nah, jadi momen inersia tadi kan I sama dengan mr kuadrat. Nah, berarti kalau ada banyak dia massa, maka kita buatkan sigma. Nah, contohnya gambarnya kita buat ya. Ada 4 massa itu, M1, M2, M3, M4. Nah, berputar pada satu poros, itu yang merah kita buat. Jadi porosnya yang merah itu. M1 jaraknya ke poros R1. Demikian seterusnya. Jadi rumusnya sigma Mn Rn kuadrat. Nah, karena rumus inersia kan I sama dengan mr kuadrat. Maka kalau banyak dia yang berputar pada satu poros, maka kita buat sigma atau jumlah. I sama dengan sigma Mn Rn kuadrat. Nah, berarti I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Karena ada 4 tadi massa di situ, maka kita buat 4. Nah, kalau ada 3 kita buat. Kalau ada 5 kita buat 5. Demikian seterusnya ya. Seperti itu dia konsepnya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Karena nanti kalau kamu nggak bertanya repot. Nah, jadi keterangannya sama saja ya. Keterangannya tidak ada berbeda. Untuk rumus inersianya seperti yang saya bilang, tergantung berapa massanya. Sebanyak itu juga jumlah yang kita buat untuk menentukan inersianya. Nah, itu kan sampai Mn Rn kuadrat, artinya demikian seterusnya. Kalau 10 10, kalau 7 7. Nah, seperti itu ya. Kalau keterangannya sama saja. Nah, misalkan contoh 2 buah bola. Nah, ini lebih dari 1. 2 bola digunakan. Artinya ada 2 massa. Nah, jadi kalau 2 massa kita gunakan tetap menggunakan sigma. Oke, nah sekarang kita langsung saja jawab ya. M1 600 gram kita ganti ke kilogram. Berarti bagi 1000 0,6 kilogram. Jari-jarinya sudah pas ya. M2 400 gram kita ganti ke kilogram, 0,4 ya, sama bagi 1000 ya. Jari-jarinya juga sudah semeter, tidak perlu diganti lagi, 2 meter dan 1 meter. Sumbu putarnya, lihat gerakannya sumbu putarnya ya. Berarti menjauh ya ke arah luar. Ada 2 meter, berarti R2-nya 1 meter sudah tepat. Yang ditanya inersia pada sistem. Kita jawab inersia pada sistem berarti lebih dari 1. Berarti kita gunakan sigma ya. Inersia pada sistem berarti I1 tambah I2. Berarti M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Nah, berarti 0,6 pangkat 2 kuadrat ditambah 0,4 dikali 1 pangkat 2. Berarti 0,6 kali 4 ditambah 0,4 kali 1. Kita kalikan.
berarti 2,4 ditambah 0,4 hasilnya 2,8 ya, 2,8. Satunya kilogram meter pangkat 2. Jadi seperti itu, mudah saja ya. Jadi langsung aja dijumlahkan. Karena kalau dia momen inersia itu besaran skalar ya, jadi jumlahkan aja, tidak ada pengurangan lagi itu, jumlahkan langsung dia ya. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Perhatikan sistem benda titik berikut. Nah, ini ada banyak ini. Nilai-nilai M1 1 kg, jadi semua 1 kg pada sistem putar dengan poros sumbu X. Maka momen inersia sistem tersebut adalah, jadi porosnya di X dibuat ya. Nah, jadi di situ ada 3 poros, X, Y, dan Z. Nah, ada 3 poros, X, Y, dan Z. Cuman yang ditanya pada soal kita adalah poros sumbu X. Oke, nah X, Y, X dan Y ya, X dan Y. Jadi kita hanya akan membahas poros di sumbu X. Nah, bagaimana maksudnya poros di sumbu X? Porosnya di sumbu X, yang kita hitung itu di sumbu Y-nya. Karena kan rumusnya inersia itu kan mr kuadrat. Jadi diputar pada jaraknya ke dia. Contohnya saya diputar pada jarak ke saya. Itu kan tidak ada jaraknya. Contoh jaraknya saya ke saya itu berapa? Pasti kan 0. Nah, jadi kalau diputar ke sumbu X, yang dihitung yang sumbu Y-nya. Jadi kalau diputar di sumbu Y, yang dihitung di sumbu X-nya. Nah, jadi kalau ada nanti 3 tempat perputarannya X, Y, dan Z. Misalkan diputar di X, maka dihitung Y dan Z maksud saya ya. Nah, perhatikan soalnya. Jadi yang diputar ke sumbu X, di sumbu Y kita hitung, maka M-nya itu ada 2, M2 dan M4. Nilainya sudah tetap dari 1 kg ya. Jadi jaraknya aja kita perhatikan. Kita perhatikan jaraknya ya. Jaraknya 1,5 M, itu jaraknya 20 cm. Nah, jadi sama yang M2 juga 20 cm jaraknya. Maka inersia pada sumbu X pada sistem, maka kita hitung hanya 2, yaitu inersia 2 ditambah inersia 4. Maka M2 R2 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat. Kita masukkan nilainya. M2-nya tadi kan 1 kali 0,2, kita ganti ke meter ya, pangkat 2 ditambah 1,5 kali 0,2 pangkat 2. Oke, 0,04 ya, ditambah 1,5 0,04. Berarti 0,04 ditambah dengan, kita hitung deh 1,5 ya, kali 0,04 berarti 0,06. Oke, kita jumlahkan. Berarti 0,1. Satuannya kilogram meter pangkat 2. Oke, nah seperti itu cara perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk topik yang terakhir, momen inersia benda tegar atau yang teratur, massa yang teratur ya. Massa yang teratur. Jadi ada beberapa momen inersia benda tegar ya, ada beberapa itu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang memiliki satu kesatuan massa yang kontinu
dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contoh yang dimaksud dengan benda tegar salah satunya adalah batang silinder. Sumbu putar pada silinder tepat melalui pusat dan tegak lurus dengan batang. Oke, perhatikan gambarnya ya. Itu silinder. Ya, dengan panjang L, diputar dia ya, diputar. Cara memutarnya itu bentuknya contohnya dengan tangan kananmu lah. Induk sebagai ke atas, jari yang keempat sebagai arah putarnya. Jadi rumusnya inersianya 1/12 ml pangkat 2. Jadi 1 dibagi 12 dikali massa silinder dikali dengan panjang silinder dipangkat 2 kan. Nah ini yang diputar pada porosnya atau pada pusat, maksud saya diputar pada pusat silinder. Jadi pada tengah-tengah silinder diputar, maka dia 1/12 ya, ml pangkat 2. Nah sekarang kita masuk pada batang silinder, artinya diputar melalui salah satu ujung silinder. Ya, ada 2 ujung silinder, salah satunya saja. Nah cara putarnya seperti itu ya, seperti yang saya buat di gambar itu. Jadi kalau diputar pada salah satu ujungnya, tinggal menggantikan saja yang 1/12 jadi 1/3. Oke, selanjutnya silinder pejal dan berjari-jari R, silinder pejal. Silinder pejal berarti dia silinder yang padat ya, silinder padat. Sumbu putar melalui sumbu atau titik pusat silinder. Titik pusatnya diputar melalui titik pusatnya. Nah itu dia, diputar melalui titik pusatnya. Oke, nah itu dia ya, silinder diputar pada titik pusatnya. Contohnya ini seperti batang kayu lah yang berputar ya. Nah dia rumusnya 1/2 mr kuadrat. Setengah mr kuadrat. R-nya adalah jari-jari silinder, M adalah massa ya. Contohnya inilah katrol, cakram dan lain-lain. Oke, selanjutnya silinder tipis berongga dan berjari-jari R. Nah ini kosong dia, tengahnya kosong. Ini namanya silinder berongga, silinder berongga ya. Sama saja, R-nya jari-jari, L-nya adalah panjang. Jadi kalau dia berongga, tinggal hilangkan setengahnya saja. Berarti menjadi mr kuadrat. Bola pejal. Bola pejal berarti bola padat. Pejal padat ya. Berarti dia yang padat. Melalui sumbu atau titik pusat bola. Diputar pada titik pusat bola. Jari-jarinya tetap R. Ya, jadinya rumusnya adalah bola pejal 2/5 mr kuadrat. Nah ini memang harus kamu hafal ya. Nah, silinder-silinder pada benda tegar ya harus kamu hafal. Contohnya itu kelereng bola tolak peluru ya. Kelereng bola tolak peluru. Bola kaki nggak masuk ya, karena dia nggak pejal. Bola berongga baru masuk dia bola kaki. Bola berongga artinya dia dalamnya kosong ya, dalamnya kosong dia ya. Itu namanya bola berongga. Pusat diputar melalui pusat bola, putar melalui pusat bola. Sama saja R-nya jari-jari ya, tinggal ganti saja 2/5 menjadi 2/3 mr kuadrat. Nah itu dia kalau bola berongga, bola berongga ya. Nah sekarang kita masuk cincin tipis. Cincin tipis, cincin gampang lah ya. Cincin tipis itu yang bagaimana saya yakin kamu tahu lah. Cincin tipis itu yang bagaimana maksudnya. Sama saja R-nya juga jari-jari ya, diputar di titik pusatnya juga. Rumusnya setengah mr kuadrat. Nah ini juga
kamu hafal lah ya, kamu hafal. Atau nanti kalau kamu sering jawab soal bisa terhafal sendiri. Masuk contoh soal ya. Sebuah batang memiliki panjang 4 meter dan massa 3 kg diputar melalui ujung batang, momen inersia. Nah ini L-nya 4 meter, massanya 3 kg ya. Berarti batang ya. Nah rumusnya untuk batang diputar di salah satu ujung kan sepertiga ml pangkat 2 ya. Diputar pada salah satu ujungnya. Yaitu berarti sepertiga kali massanya 3, L-nya 4 berarti pangkat 2. Oke, tinggal matikan 3-nya, hasilnya 16 kg meter pangkat 2. Tapi kalau diminta diputar pada pusatnya, maka rumusnya 1/12 ya. Contoh 2. Tentukan nilai momen inersia bola pejal. Bola pejal berarti 2/5 mr kuadrat. Jadi kamu harus ingat rumusnya. Kalau bola pejal apa rumus inersianya? Masanya 10 kg, R-nya 0,1 meter, inersianya 2/5 mr kuadrat. Tinggal masukkan saja rumusnya. 2/5 mr kuadrat 10 kali 0,1 pangkat 2. Oke, coretkan 10 dengan 5, sisa 2. T 2 kali 2, 4. 0,01 ya. Kalikan ya. Berarti 0,04 kg meter pangkat 2. Seperti itu dia. Oke, yang berikutnya hitung momen inersia cakram pejal. Oke, cakram. Jadi kalau dia cakram itu dia termasuk silinder pejal. Cakram ya, rumusnya setengah mr kuadrat. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Masanya 4, R-nya 0,1 meter. Kita masukkan ke perumusannya tadi. K setengah kali 1 dikali 0,1 dipangkat 2 kan. Oke, matikan saja 4 dengan 2-nya karena bisa jadi 2 ya. 2 kali 0,01 berarti 0,02 kg meter pangkat 2. Oke, itulah dulu materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih ya.